Pemirsa, selamat pagi. Seorang gadis lolos dari maut setelah dilempar komplotan begal ke dalam jurang. Para pelaku merampas tas korban sebelum melakukan penganiayaan. Saya, Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Misal seorang pengendara mobil yang diduga mabuk memukul pengendara lain hingga babak belur di Jalan Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku yang tertangkap mengaku menganiaya korban karena mobilnya tersenggol oleh mobil korban. Sebelum kejadian, pelaku bertingkah ugal-ugalan di jalan. Sebelumnya, aksi tak terpuji seorang pria pengendara mobil yang secara tiba-tiba memukul pengendara lainnya di Jalan Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur. Tak cuma menganiaya, pelaku juga memaki dan membuang kunci mobil korban. Seorang pengendara lain yang coba melerai tak mampu membendung emosi pelaku. Akibat perbuatannya, korban terluka di wajah. Sebelum kejadian, pelaku mengemudikan mobil secara ugal-ugalan hingga membuat pengendara di belakangnya harus berhenti mendadak. Mau masuk ke area parkir di salah satu restoran lah. Nah, dia tuh langsung motong begitu. Nah, sebenarnya sih yang menabrak itu bukannya mobil yang korban, bukan mobil yang berwarna putih, tapi yang si orang yang ugal-ugalan ini. Jadi dia langsung motong dan mobilnya itu menyerempet mobil yang warna putih. Cuman bukannya minta maaf, malah dia turun dari mobil, tahu-tahu langsung mukul si pengendara mobil putih ini. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diduga mengemudi mobil dan melakukan aksi kekerasan dalam keadaan pengaruh minuman keras. Keterangan dari si tersangka, dia melakukan pemukulan itu karena mobilnya disenggol. Disenggol masalah bang? Disenggol oleh mobil pickup. Sedang kami dalami apakah benar. Namun karena ini si tersangka melakukan penganiayaan, sekarang yang bersangkutan untuk tersangka sedang kita proses kasus penganiayaan dan memiliki senjata tajam. Dari kedua tersangka, polisi menyita sebuah senjata tajam yang ditemukan di dalam mobil pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Bisa kebakaran besar kembali terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Matraman, Jakarta Timur. Dengan cepat puluhan rumah ludes terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu ledakan kompor ditinggal saat masak oleh pemiliknya. Kebakaran besar melanda 20 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Gugus depan Matraman, Jakarta Timur. Api dengan cepat membesar dan merambat ke pemukiman lain lantaran lokasi padat dengan rumah warga. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sejumlah warga menangis histeris dan jatuh pingsan melihat rumahnya ludes terbakar. Warga menyebut kebakaran berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya saat memasak. Apinya dari mana sih? Dari tengah apa dari? Tadi sih ada yang ngomong tidak, dia rumah nomor 2 dari jam. Apaan karena dari orang? Dia kompor lupa matiin. Kompor lupa matiin. Meledak. Ini sekitar ada 15 atau 10? Lebih 20-an. 20-an. Oh padat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polsek Matraman langsung mengamankan lokasi untuk menyelidiki lebih lanjut dan memastikan penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Bisa ratusan aparat dan juga warga gabungan menggerebek lokasi perjudian di Medan Labuan, Sumatera Utara. Puluhan meja judi, tembak ikan, serta dingdong dirusak dan disita oleh petugas. Ratusan warga dan petugas gabungan menggerebek lokasi perjudian di bantaran Sungai Deli, Medan Labuan, Sumatera Utara.
Sejumlah meja judi tembak ikan serta dingdong dikeluarkan dari sejumlah lapak perjudian yang berdiri di belakang kantor Kelurahan Pekan Labuhan. Berdirinya lokasi perjudian ini merasakan warga. Tingkat pencurian meningkat, termasuk peredaran narkoba dan banyaknya wanita malam. Ibu, adanya penggerebekan tempat judi di belakang kantor Kelurahan Pekan Labuhan ini. Oh, kami sangat senang, Pak. Kami merasa aman. Berterima kasih kepada Pak Kapolsek, Bapak-bapak semuanya ini. Dengan begini, Pak, kami merasa aman, apalagi menyambut bulan suci Ramadan. Kami ingin beribadah dengan tenang. Jangan lagi ada perjudian, prostitusi, apalagi narkoba, Pak. Kalau bisa kami minta diamankan, Pak, dibersihkan lingkungan ini. Setelah penggerebekan, warga berharap aparat keamanan tetap melakukan pengawasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR melaporkan. Pemirsa, aksi pembobolan mesin ATM di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terekam jelas di kamera CCTV. Aksi pelaku digagalkan anggota Polres Tasikmalaya Kota yang tengah berpatroli. 2 orang langsung kabur meninggalkan motornya. Aksi pembobolan mesin ATM di Jalan Galunggung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau jelas di kamera pengawas CCTV di dalam mesin ATM pada pagi hari. Pelaku mencoba membongkar mesin untuk bisa menggasak uang di dalamnya. Namun aksi pelaku gagal setelah kepergok petugas Polresta Tasikmalaya Kota yang tengah melakukan patroli. Kedua pelaku langsung kabur meninggalkan motornya di lokasi. Polisi bersama warga nyaris menangkap pelaku, namun keduanya hilang setelah masuk ke dalam gang di pemukiman warga. Polisi masih menyelidiki kasus percobaan pencurian ini dengan memburu kedua pelaku yang telah diketahui identitasnya. Untuk kasus percobaan ya, percobaan pembobolan ATM. Sementara kan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Polisi mengamankan motor pelaku yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asip Juharyono melaporkan. Pemirsa, pelaku tabrak lari di Kelapa Gading, Jakarta Utara dipastikan tidak terpengaruh narkoba, diketahui dari hasil tes urin. Pelaku sempat kabur setelah menjarak 3 pejalan kaki, 1 diantaranya anak di bawah umur. Pelaku menyerahkan diri ke Polres Jakarta Utara setelah identitasnya diketahui. Dalam rekaman CCTV, sebuah mobil menabrak 3 pejalan kaki di Jalan Kelapa Cengkir, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil yang awalnya berjalan lurus tiba-tiba membanting setir ke kiri hingga membuat 2 korban, ibu dan anak terpental. Akibat kecelakaan, anak yang berusia 7 tahun mengalami pendarahan di kepala dan tak sadarkan diri. Korban udah jatuh, udah ditolongin sama PPSU. Nah, saya lihat, kasihan tuh yang anak kecil. Oh, korbannya ada anak, Pak? Iya, anaknya digendong, lemas berdaya pokoknya. Usai menabrak 3 pejalan kaki, pelaku kabur. Polisi kemudian melakukan penelusuran dari sejumlah CCTV di jalan yang dilintasi mobil hingga diketahui plat nomor B2388 RFQ. Identitas pelaku terungkap sebagai warga Cakung, Jakarta Timur. Mobil pelaku juga ditemukan di rumah orang tuanya dan identik dengan rekaman CCTV. Pelaku seorang mahasiswa berusia 21 tahun kemudian menyerahkan diri ke Polres Jakarta Utara setelah identitasnya diketahui polisi. Pelaku pun mengakui telah menabrak 3 pejalan kaki. Kita juga setelah mengetahui plat nomor ini, ya, ini kan kita ketahui mobilnya. Kemudian siapa sih yang mengendarai mobil ini? Untuk kita duga sebagai tersangkanya, kita melihat histori perjalanan kendaraan ini yang tercatat di kamera etle kita. Ini masih kita dalami, ya. Tetapi pengakuan sementara karena ketidakhati-hatian, kurangnya konsentrasi dari pengemudi, karena saat itu pengakuannya, tapi itu masih kita dalami bahwa yang bersangkutan sedang mengatur kursi, seatbelt dan sebagainya, jadi tidak memperhatikan situasi di jalan. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Kelapa Cengkir, Kelapa Gading untuk ketiga kalinya. Olah TKP menggunakan alat analisis kecelakaan lalu lintas serta mencocokkan dengan rekaman CCTV. Olah TKP ini untuk memastikan proses terjadinya kecelakaan dan telah diperagakan 6 adegan mobil menabrak 3 pejalan kaki. Polisi juga memastikan tersangka dalam kondisi sadar saat menabrak 3 orang. Pengemudi sudah
keluarkan surat perintah penahanannya. Ya. Kemudian hasil cek urinnya sudah keluar negatif, baik narkoba maupun alkohol. Ya, sekarang itu ya. Kemudian untuk saksi sudah 7 orang yang kita periksa. Orang tua dari korban juga sudah diperiksa. Kemudian saksi di TKP ada 5. Kemudian rencana penyidik juga akan memanggil ahli dari pihak APM Mercedes-Benz. 1 korban yang masih di bawah umur hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah dilakukan operasi karena pendarahan di kepala. Sementara orang tuanya dalam kondisi luka ringan. Tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, seorang selebgram wanita menjadi korban malpraktik klinik kecantikan di Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya sejumlah bagian tubuh korban mengalami infeksi dan harus dilakukan pembersihan. Pelaku belajar menyuntik tanpa melalui pendidikan formal, sementara bahan yang disuntikan dibeli melalui online. Seorang selebgram melaporkan kasus malapraktek ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara setelah melakukan filler payudara. Selebgram ini mengalami infeksi dan mengeluarkan nanah sehingga harus menjalani operasi di Jakarta dan Semarang. Kasus berawal saat sang selebgram melakukan filler payudara bersama YJ pada November 2020. 3 minggu usai filler, korban mengaku demam dan merasakan nyeri pada payudaranya. Bahkan payudara korban mengeluarkan nanah dan harus melakukan operasi dan perawatan selama 2 pekan di sebuah rumah sakit di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Setelah melakukan filler payudara, korban mentransfer uang sebesar Rp13.500.000 pada pelaku. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap 2 dari 3 orang yang melakukan malapraktik klinik kecantikan abal-abal. 2 orang ditangkap di wilayah Lampung setelah sempat membuka praktik di Pinang, Tangerang. Pelaku mengaku belajar menyuntik tanpa pernah mengikuti pendidikan formal. Belajar suntik filler kepada seseorang yang mengaku sebagai dokter dengan nama D. Saat ini yang bersangkutan masih dalam pengajaran anggota kami. Kemudian pelaku atau tersangka YJ ini membeli cairan filler yang disuntikkan itu melalui toko online. Para tersangka memasang tarif suntik filler payudara dengan harga Rp13.500.000. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebaiknya selalu waspada jika akan melakukan perawatan kecantikan, apalagi dengan iming-iming harga murah. Dari Jakarta, Rizka Desia Diorna, Guntur Zulkarnadi, dan Iriansah Wahyudi iNews melaporkan. Dan Mirsa mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul, seorang pria menipu dan mencabuli sejumlah wanita melalui situs pencarian jodoh. Sergap segera kembali sesaat lagi.